Apa sih kelebihan dari beli kafling atau beli rumah? Memang kalau beli kafling, pasti kalau bicara soal tanah aja lebih murah dibandingkan lu beli rumah yang udah ada bangunannya. Nah, kemudian juga dalam membeli tanah kafling, kekurangannya itu harus cash keras atau cash bertahap. Untuk kredit itu rada susah untuk perbankan memberikan untuk kredit pembelian tanah. Kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan membeli rumah, pertama kelebihannya yaitu teman-teman bisa menggunakan pembiayaan lewat perbankan. Jadi bisa dicicil panjang tuh, dimana bangunannya udah ada, tinggal langsung pakai kan. Kalau lu beli kafling doang kan belum bisa langsung ditinggalin gitu kan ya. Hai property people, gue Ruby Herman, datang lagi di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai YouTuber properti. Selain itu juga memang gue punya bisnis di bidang properti. Nah, jadi di program Kata Ruby, gue bakal bantuin property people yang punya banyak banget pertanyaan atau bahkan keresahan terkait sama urusan properti. Gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Jangan khawatir, gue jelasin pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, buat property people yang pengen nanya, yuk tulis pertanyaan lu di komen YouTube Rumah 123. Sertakan nama IG kalian atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123.com. Gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain setiap episodenya. Ada hadiah menarik menanti. Oke, jadi gue akan bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Pertama, @Suharlins Drummer. Wah, drummer nih. Banyak hunian yang HGB-nya belum pecah. Ada pengaruhnya nggak sih? Terus tips yang bagus dalam membeli hunian emang sesuai sama kebutuhan. Oke, jadi kalau Suharlin ini nanya buat property people yang pengen tahu juga apa sih HGB? HGB ini jadi sertifikat hak guna bangunan. Itu merupakan jenis sertifikat yang biasa kalau beli properti. Nah, jadi memang dalam membeli properti ada namanya HGB yang belum pecah atau mungkin dalam proses pemecahan sertifikat. Jadi gue kasih contoh ya, misalnya lu beli rumah atau apartemen deh. Kalau beli rumah di developer, biasanya developer beli satu kawasan. Misalnya ada 100 hektar contohnya ya. Nah, tiba-tiba dia bagi dalam beberapa klaster. Nah, tanah 100 hektar itu mungkin dia punya induk sertifikatnya. Ya, dia punya sertifikat induk dalam satu sertifikat. Nah, karena di 100 hektar itu dia akan pecah-pecah menjadi sertifikat per masing-masing rumah. Otomatis butuh proses pemecahan di Badan Pertanahan Nasional, ya kan? Itu merupakan proses administrasi, ya. Jadi dari sertifikat induk, ya, yang 100 hektar dipecah ke masing-masing nih. Misalnya lu beli rumah yang luas tanahnya 72 meter contohnya ya. Otomatis sertifikat lu akan tercantum yang HGB-nya itu luas tanahnya 72. Kemudian contohnya bangunannya adalah 50 meter. Otomatis di situ akan tercantum sertifikat tanahnya dan juga bangunannya. Nah, dari yang tadi sertifikat induk, nah butuh waktu nih proses pemecahan. It's okay kalau misalnya lagi proses pecah atau belum pecah, dibicara kalau ada pengaruhnya nggak sih? Sebenarnya nggak, tinggal lu cek aja apakah berapa lama nih, ya kan? Berapa lama proses pemecahannya sertifikat itu tersebut, dan biasanya memang akan ada informasi dari developer gitu kan, bahwa ini sedang dalam proses. Kemudian kalau bicara soal tips-tips yang bagus dalam membeli hunian yang memang sesuai sama kebutuhan, ya memang lu juga harus sesuaikan antara kebutuhan lu sama kemampuan lu nih. Nah, bicara soal kebutuhan ini balik lagi dalam aktivitas. Karena ketika lu beraktivitas, lu butuh namanya tempat tinggal yang mungkin dekat sama aktivitas lu. Saat lu punya aktivitas itu dekat sama hunian lu, otomatis kan hemat waktu, hemat tenaga, ya kan, hemat uang juga, ya kan. Nah, tapi balik lagi saat lu memilih nih properti mana yang tepat sesuai kebutuhan lu, ya kan, ujung-ujungnya balik lagi sama budget juga kan.
So, lu mesti mix and match antara kebutuhan lu tadi dengan kemampuan lu. Ya saran gue yaitu 20% itu dialokasikan buat cicilan atau buat pembelian properti. Nah, balik lagi nih. Pilihan mana yang tepat sesuai dengan kebutuhan lo. Lo mesti bisa ngatur budgeting yang pas banget supaya nggak menjadi bumerang atau nggak jadi beban dalam membeli properti. So, lo bisa lihat semuanya di rumah123.com. Pilih aja nih yang sesuai dengan aktivitas kebutuhan lo dan juga sesuai sama budget lo. Karena banyak sekali kriteria dari sisi harga, lokasi, dan lain sebagainya. Oke, semoga menjawab ya, Suherlin. Oke, Property People, sebelumnya gue mau ingetin nih, buat subscribe channel YouTube-nya Rumah 123 supaya kamu semua bisa dapetin informasi seputar properti tentunya dan banyak sekali program-program yang ada di YouTube channel Rumah 123. Oke, pertanyaan kedua, @herman_andromeda. Apakah pengambilan tenor yang lama atau 10 tahun ke atas itu sesuai dengan milenial supaya seandainya kita KPR masih tetap bisa mengikuti lifestyle plus investasi ke instrumen-instrumen lainnya. Nah, ini dia. Gua sering nih ngobrolin bagaimana lu juga saat beli properti lu tetap nyaman. That's why makanya gue selalu menyarankan untuk kalau bisa lu 20% aja supaya lu punya spare 80% itu untuk biaya hidup. Lu mau mungkin investasi ke yang lainnya, it's okay aja. Ya kan, lu bisa diversifikasi. Jadi nggak langsung buat beban buat bayar cicilan gitu kan ya. Nah, pengambilan tenor yang lama itu 10 tahun ke atas itu supaya lu memudahkan sama budget sama kantong lu nih. Gitu kan. Karena semakin panjang otomatis kan pembagiannya lebih ringan walaupun memang selalu ada bunga ya. Tapi otomatis lebih ringan dan ya masih sanggup dan lu bisa ngikutin lifestyle lu, mau nongkrong mungkin, kemudian mau hangout atau mungkin mau invest itu juga oke. Nah, karena gue percaya bahwa kalau lu kerja gitu kan bagus pasti kan income lu akan bertambah kan. Nah, semakin income lu bertambah otomatis yang tadi cicilannya 10 tahun ke atas tadi mulai nggak berasa gitu kan. Jadi lu mungkin bisa beli properti kedua, properti ketiga saat income lu mungkin sudah meningkat. Ya, dan lifestyle lu nggak keganggu, lu nggak istilah kata FOMO, fear of missing out gitu kan ya, lu nggak FOMO. Jadi menurut gue lu bisa punya properti dan punya budget untuk mau liburan, untuk mau lifestyle dan lain-lain, tapi tinggal dialokasikan ya. Liburan itu kan nggak juga semuanya mahal gitu kan, lu bisa liburan yang di mungkin dalam kota, yang tempat-tempat yang nyantai. Dan juga ke kafe juga nggak harus makan dan minum, lu mungkin bisa beli minum aja. Jadi balik lagi, semua tergantung bagaimana you manage your money. Ya, manage your money sehingga lu bisa lifestyle. Oke, Property People, gue akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. @hidayah.baleagung. Izin bertanya, Pak Ruby Herman, apa kelebihan dan kekurangan membeli tanah kafling? Dan juga kelebihan dan kekurangan membeli rumah. Terima kasih, salam sehat selalu. Oke, berarti nih @hidayah lagi bingung nih. Apa sih kelebihan dari beli kafling atau beli rumah? Ini lagi consider nih. Ya, jadi gini @hidayah. Memang kalau beli kafling, pasti kalau bicara soal tanah aja lebih murah dibandingkan lu beli rumah yang udah ada bangunannya. Ini kita bicara sama-sama mungkin tanahnya 100 meter sama rumah yang di atas tanahnya 100 meter juga, ya kan. Nah, tanahnya ini beli kafling ini belinya pasti lebih murah. Kedua, kemudian juga kalau bicara soal beli tanah kafling itu, lu harus punya skill untuk membangun. Nah, dalam membangun pastikan butuh izin IMB, izin mendirikan bangunan. Kemudian juga lu harus mikirin nih kontraktornya gimana, ya kan. Selain itu juga bahan-bahan bangunannya lu harus beli, ya kan. Nah, harus punya kemampuan skill khusus dalam membangun bangunan di kafling tanah. Kalau mungkin buat invest ya bisa aja.
Tapi rata-rata kalau membeli tanah kafling, kebanyakan kalau developer itu jualnya di atas 500 meter. Ya, jarang jual developer yang jual kasih 100 meter gitu loh. Nah, kemudian juga dalam membeli tanah kafling, kekurangannya itu harus cash keras atau cash bertahap. Untuk kredit itu rada susah untuk perbankan memberikan untuk kredit pembelian tanah. Kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan membeli rumah, pertama kelebihannya yaitu teman-teman bisa menggunakan pembiayaan lewat perbankan. Jadi bisa dicicil panjang tuh, dimana bangunannya udah ada, tinggal langsung pakai kan. Kalau lu beli kafling doang kan belum bisa langsung ditinggalin gitu kan ya. Nah, kekurangannya membeli rumah yang pasti soal harganya lebih tinggi karena semuanya udah include, udah ada bangunan ya. Kemudian juga kekurangannya membeli rumah itu lu mungkin yang desain atau layoutnya ya sudah jadi seperti itu. Kalau lu punya kafling tanah lu bisa mikirin sendiri desainnya seperti apa ya kan. Kemudian kamarnya lu mau berapa besar, nah bisa di customize. Nah, itu merupakan kelebihan dan juga kekurangan dalam membeli rumah. Selain itu, kelebihannya lagi kalau bicara soal rumah ini, karena lu membelinya misalnya lewat developer, secara otomatis lebih aman karena saat pembelian lewat kredit kan bank akan melihat nih, memvalidasi si developer tersebut. Jadi secara legalitasnya menurut gue sih lebih safety. Ya, tapi yang pasti juga kalau beli kafling yang besar-besar, otomatis dananya juga lebih besar kan. Dan juga dalam memilih kafling ya, kalau misalnya yang kecil mungkin ada perorangan, tapi kita nggak tahu bagaimana legalitasnya. Kalau saran gue sih balik lagi, punya kemampuan nggak Hidayah dalam misalnya membangun rumah ya, atau membangun bangunan rumah. Kalau misalnya lu mau yang cepet aja dan nyaman gitu loh, safety, lebih baik sih saran gue beli rumah yang sudah jadi. Tapi balik lagi pilihan ke hidayah.baleagung. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu. Nah, Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode kali ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube dan Instagram Rumah 123 ya. Property People, suka penasaran sama berita-berita seputar properti, para selebriti atau tokoh baik dalam maupun mancanegara? Saksikan Poin Property in News di channel YouTube Rumah 123. Sekali lagi, Poin itu Property in News di channel YouTube Rumah 123. Atau mau dapetin informasi seputar properti lainnya, buruan di subscribe, like, komen, dan share video Rumah 123. Oke? Nah, Property People, buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gue Ruby Herman, jangan lupa untuk tonton terus program Kata Ruby. Bye-bye.